Bukan ke AC Milan, Rasmus Højlund malah bakal gabung sesama klub Liga Inggris jika tinggalkan MU. Manchester United dikabarkan siap melepas Rasmus Højlund ke AC Milan dengan status pinjaman. Namun, ada satu klub Liga Inggris yang kabarnya juga menginginkan Højlund. Penjualan Højlund ini diambil setelah Setan Merah menggelontorkan lebih dari 200 juta pound untuk membangun lini depan baru pada bursa transfer musim panas ini. Højlund sejatinya sempat bertekad bertahan dan bersaing di skema 4-3-2-1 milik Ruben Amorim, apalagi ia tampil impresif di pramusim saat United menang 4-1 atas Bournemouth di Chicago. Namun, nasib striker 22 tahun itu berubah dalam 2 pekan terakhir. Milan kini tengah menjalin pembicaraan dengan pihak Højlund dan menawarkan biaya pinjaman sebesar 4,5 juta pound. Plus opsi pembelian permanen senilai 39 juta pound pada musim panas mendatang. Situasi Højlund makin rumit setelah Fulham juga ikut mengincarnya. Klub asal London Barat itu membutuhkan penyerang baru, jika Rodrigo Muniz jadi hengkang ke Atalanta. Meski demikian, Fulham disebut ingin mendapat kepastian terlebih dahulu soal keseriusan Højlund jika bergabung. Posisi Højlund di skuad United semakin terancam sejak kedatangan Benjamin Sesko dari RB Leipzig dengan mahar 73,7 juta pound. Bahkan, pada laga uji coba terakhir melawan Fiorentina, ia hanya menjadi penonton dari bangku cadangan. Amorim justru menurunkan Mason Mount sebagai false nine, meski Højlund merupakan striker murni yang tersedia. Dengan persaingan ketat bersama Sesko, Matheus Cunha, dan Joshua Zirkzee, peluang bermain Højlund musim ini diyakini akan sangat terbatas, terlebih United tak berlaga di kompetisi Eropa. Didesak Ruben Amorim, Manchester United jalin komunikasi dengan klub Carlos Baleba. Manchester United akhirnya mulai menjalin komunikasi antar klub dengan Brighton and Hove Albion terkait upaya merekrut gelandang incaran mereka, Carlos Baleba. Sebagaimana diketahui, Setan Merah memang berambisi melakukan perombakan besar-besaran musim panas ini, menyusul penampilan skuad yang mengecewakan sepanjang kampanye 2024-2025 lalu. MU telah menambah daya dobrak lini depan dengan memboyong Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko. Selanjutnya, tim besutan Amorim merasa butuh jenderal lapangan baru tengah sebab gelandang mereka, Christian Eriksen, cabut dengan status bebas transfer belum lama ini. Nama Carlos Baleba lantas muncul sebagai target prioritas MU. Dia tampil gemilang dengan Brighton di kampanye lalu, sehingga dipandang sebagai salah satu gelandang muda terbaik Eropa. Laporan GiveMeSport sebelumnya mengungkap, Ruben Amorim telah mendesak pihak klub agar buru-buru menyelesaikan penandatanganan Baleba. Pasalnya, mereka konon sudah mengantongi lampu hijau dari sang pemain sendiri, usai lebih dulu menjalin komunikasi dengan agennya. Sayangnya berbeda dengan pihak Carlos Baleba, ada keyakinan The Seagulls sebenarnya tak berminat menjual pemuda Kamerun musim panas ini. Mereka bahkan siap memasang harga tinggi guna memagari pemainnya dari ketertarikan klub lain. Ada klaim yang menyebut, Brighton bakal menuntut bayaran sekitar 100-120 juta pound sterling untuk gelandang asal Kamerun. Menurut jurnalis Charlie Havenden, hingga sekarang, The Seagulls belum berubah pikiran soal niatnya mempertahankan Baleba. Namun, MU berhasil membuat sedikit kemajuan dengan menggaet Brighton terlibat dalam diskusi awal. Brighton masih belum sepakat menjual Carlos Baleba ke Manchester United di tahap ini, tetapi pembicaraan sudah dilakukan antara kedua klub, setelah MU membuka diskusi awal dengan agen sang gelandang, tulis Charlie Havenden dalam cuitannya di X. Baleba ingin pindah ke Manchester United, tetapi Brighton and Hove Albion tidak akan terintimidasi untuk menjual Baleba, tambahnya, dilansir dari GiveMeSport. Kalaupun gagal merekrut Carlos Baleba, Manchester United masih punya alternatif lain untuk mengisi pos gelandang. Pemain Crystal Palace Adam Wharton jadi opsi menjanjikan, dan masuk akal untuk direkrut setelah dia tampil menawan bersama timnya sepanjang kampanye 2024-2025. Wharton dipandang sebagai salah satu kunci sukses The Eagles meraih 2 gelar juara. Dia juga merupakan sosok yang tak tergantikan di lini tengah. MU resmi pinjamkan gelandang muda Toby Collier ke West Brom. West Brom resmi mengamankan tanda tangan gelandang muda Manchester United, Toby Collier,
dengan status pinjaman hingga akhir musim 2025/2026. Kesepakatan ini mengakhiri persaingan sejumlah klub Championship, yang sebelumnya juga meminati jasa pemain berusia 20 tahun tersebut. Pelatih Ryan Mason memang tengah berupaya memperkuat sektor tengah timnya, dan kehadiran Collier akan menambah kedalaman lini tengah bersama Alex Mowat, Jason Molambi, serta Ousmane Diakite. Musim lalu, Collier mencatatkan 13 penampilan bersama tim utama Manchester United, termasuk debutnya di Premier League saat menghadapi Liverpool pada September. Penampilannya yang konsisten membuatnya menjadi salah satu talenta muda yang banyak diperbincangkan di Inggris. Kini, Collier diharapkan langsung bisa tampil pada laga akhir pekan ini saat West Brom menghadapi Wrexham. Dalam wawancara perdananya bersama situs resmi klub, Collier mengaku terkesan dengan sambutan dan visi sang pelatih. "Saya berbicara dengan Ryan Mason dan mendapat kesan pertama yang sangat baik. West Brom terasa seperti tempat yang tepat untuk berkembang. Saya ingin bermain sebanyak mungkin dan membantu tim meraih hasil terbaik," ujarnya. Bagi Collier, kepindahan ini bukan sekadar kesempatan untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak, tetapi juga langkah penting untuk membawa permainannya ke level berikutnya. Sementara itu, West Brom berharap energi dan kreativitas gelandang muda ini mampu memberikan dampak instan di kompetisi yang terkenal ketat seperti Championship. Tiga tim kompak tolak transfer Alejandro Garnacho dari Manchester United. Masa depan Alejandro Garnacho tengah menjadi sorotan besar di bursa transfer musim panas 2025. Penyerang muda Manchester United tersebut dikabarkan akan meninggalkan Old Trafford, karena tidak masuk dalam rencana manajer Ruben Amorim. Ketegangan bermula ketika Garnacho kesal tidak masuk dalam daftar starter pada laga final Liga Eropa melawan Tottenham. Seusai pertandingan, pemain berusia 21 tahun itu melontarkan kritik terbuka kepada Amorim. Sang pelatih lantas membalas dengan sikap tegas bahwa Garnacho bebas mencari klub baru musim panas ini. Garnacho tak masuk dalam skuad pramusim. Konflik ini semakin memanas setelah agen dan saudara Garnacho turut menyerang Amorim melalui media. Meski banyak klub sempat dikaitkan, Garnacho disebut ingin bertahan di Liga Inggris. Chelsea menjadi opsi favoritnya setelah kabar kesepakatan personal terjalin. Namun, di balik rumor panas ini, ada kabar menarik. Tiga klub besar, yakni Arsenal, Tottenham, dan Atletico Madrid, justru memilih untuk tidak melanjutkan proses perekrutan sang penyerang. Menurut laporan Manchester Evening News, Arsenal, Tottenham, dan Atletico Madrid sempat mempertimbangkan untuk merekrut Garnacho, namun membatalkan rencana setelah melakukan evaluasi mendalam. Faktor sikap dan perilaku sang pemain menjadi alasan utama penolakan. Musim lalu, Garnacho mendapat sanksi internal berupa kewajiban membayar makan malam tim, karena langsung masuk terowongan usai digantikan dalam laga melawan Ipswich Town di Liga Premier. Tak hanya itu, Garnacho juga sempat menarik perhatian publik, karena enggan merayakan gol ke gawang Leicester City pada November lalu. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap kritik yang ia terima dari sebagian pendukung Setan Merah. Perilaku-perilaku ini disebut membuat tiga klub tersebut ragu untuk berinvestasi pada pemain muda dengan reputasi yang mulai dipertanyakan. Di tengah penolakan dari klub-klub tersebut, Chelsea justru terlihat mantap untuk memboyong Garnacho. Kesepakatan personal dikabarkan sudah tercapai, namun negosiasi transfer masih menemui kendala. Manchester United tetap mematok harga 50 juta pound, sementara The Blues hanya bersedia membayar sekitar 35 juta pound. Situasi ini membuat proses kepindahan bergantung pada siapa yang akan lebih dulu mengalah di meja negosiasi. Secara performa, Garnacho masih memiliki nilai jual tinggi. Musim lalu, ia mencatat 11 gol dan 10 assist dari 58 penampilan, serta total 26 gol dan 22 assist dalam 144 pertandingan untuk United di semua kompetisi.